Bapak Ibu sekalian, apa kabarnya? Bertemu lagi bersama saya Audinita yang akan menjadi moderator hari ini. Hari ini kita santai banget, kita akan masak-masak, kita akan cooking, tapi karena kita lagi pandemi ya, kalau enaknya kan saya nih ada di sebelahnya si speaker nanti biar saya bisa cicip-cicip. Tapi nggak bisa ya Bapak Ibu, hari ini harus virtual dulu. Nah, oke, Bapak Ibu, dalam webinar kali ini bersama dengan Uci Kitchen. Nah, Mbak Uci ini sebagai chef dalam cooking class yang diadakan di Dharmakara Jakarta dan mengajar online cooking class di sosial media nih Bapak Ibu. Ada di Facebook dan juga Instagram. Nah, sore hari ini Mbak Uci akan mendemonstrasikan cara pembuatan dessert herbal yang tentunya khasiatnya luar biasa banget buat kesehatan. Ada 2 resep yang akan kita demonstrasikan nih Bapak Ibu. Yang pertama itu ada peach gum collagen healthy dessert, dan yang kedua itu ada almond pudding dengan topping buah-buahan. Ini kayaknya kalau didengar nih bahan-bahannya cukup gampang nih ya. Nah, Bapak Ibu bisa banget standby di sini sampai akhir karena nanti di akhir kita akan kasih hadiah resep-resepnya nih. Nah, oke. Bapak Ibu, sebelum masuk ke Mbak Uci yang udah ada Mbak Uci nih di sini nih. Hai Mbak Uci. Halo, Tuh, lihat hai. cantik banget kan. Bapak Ibu udah standby nih dengan notes-nya nih. Mungkin ada yang mau nulis-nulis apa bahan-bahannya, bisa banget langsung aja. Nah, Bapak Ibu juga bisa langsung tanya-tanya entah caranya, entah juga teknik-tekniknya mau seperti apa, bisa banget langsung saja di WhatsApp di nomor 0821 1332 2727. Nanti saya Audinita akan langsung sampaikan ke Mbak Uci nih pertanyaannya, biar langsung dijawab sama Mbak Uci ya. Ya Mbak Uci, siap ya Mbak Uci? Oke. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung aja nih aku serahkan waktu dan tempat untuk Mbak Uci. Mbak Uci, silakan. Ya, halo buat semuanya. Mungkin Bapak Mbak dan Uci Ibu. suaranya agak kurang terdengar ya. Dengar ya? Halo. Halo. Hai, udah nih, udah mulai Ya. kedengar. Oke. Selamat sore Bapak dan Ibu nasabah Premier 12 kita ya. Selamat bergabung di webinar kita kali ini. Temanya cooking class ya. Ada 2 resep hari ini. Dua-duanya sih masuk kategori dessert ya. Yang satu peach gum dan yang satunya lagi almond pudding. Seperti itu ya. Dan ini sehat banget ya Mbak, kayaknya buat tubuh ya. Banget. Ini jadi si kandungan di peach gum itu masing-masing ingredients-nya itu punya khasiat masing-masing. Jadinya semuanya dijadikan satu, bisa dijadikan sebagai minuman atau bisa dijadikan sebagai dessert, itu nggak masalah. Ya. Aku mulai dari bahannya ya. Kita pengenalan bahan kali ya. Oke, langsung aja nih Mbak Uci nih. Ya, jadi di sini ada jamur putih. Ini namanya biasa kalau misalnya dibilangnya itu bahasa Chinese-nya bokni. Bentuknya seperti ini, jamur salju. Dan ini tuh harus direndam kurang lebih 2 jam. Nah, setelah direndam, warnanya itu nanti akan berubah menjadi putih seperti ini. Ya, terlihat bedanya ya. Ini yang belum direndam, ini yang sudah direndam. Mungkin Mbak Uci bisa kasih lihat nih ke deket kamera yang udah direndam yang seperti apa dan yang belum direndam seperti apa nih Mbak Uci nih. Bentar. Jadi ini yang sebelum ya, sebelum direndam ya. Ini dia. Ini bermanfaat sekali, khususnya untuk para wanita, untuk melembabkan kulit kita. Ya, ini warnanya itu bisa nih. Ya, didapetin di mana aja tuh Mbak Uci tuh buahnya? Di mana aja gampang ya? kok, dibeli di toko herbal. Biasanya sih dia dijualnya di toko-toko herbal ya. Nih, nah setelah kita rendam, warnanya berubah menjadi putih seperti ini. Seperti salju. Kenapa makanya dibilang jamur salju? Ini setelah direndam 2 jam, warnanya jadi seperti ini. Warnanya putih banget ya, bersih. Direndam 2 jam ya Mbak ya? Ya, ini direndam 2 jam. Ini khasiatnya untuk membuat
kulit kita menjadi kenyal dan lembab. Ini bagus banget. Yang kedua, ini ada biji teratai. Yang ini kecil-kecil sekali. Ini bahasa Chinese-nya istilahnya linci. Ini sebelum direndam posisinya seperti ini, keras dan memang seperti kacang ya teksturnya itu. Ini fungsinya untuk meningkatkan stamina, ya. Setelah direndam, dia berubah membesar dan lunak seperti ini. Nah, ini dia. Membesar bijinya itu dan menjadi lunak. Ini untuk meningkatkan stamina. Dipercaya untuk meningkatkan stamina ya. Lalu ada lagi kurma merah atau yang biasa disebut angco. Terlihat ya, ini kurma merah. Nih, warnanya merah. Ini juga sama, direndam juga, tapi ini nggak terlalu lama direndamnya. Setelah direndam, dia tidak berubah bentuk sih, masih sama seperti ini. Berapa lama itu Mbak kurma merahnya direndam ya? Oh ini nggak terlalu lama kok. Hanya even 5 menit, 10 menit pun nggak masalah. Oh, okay. Hanya untuk buang kotoran aja sih. Ya. Ini fungsinya untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Gitu kan. Ini untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi di masa pandemi seperti ini, untuk mengkonsumsi peach gum setiap hari itu disarankan. Karena tidak ada batasan untuk mengkonsumsi peach gum ini. Karena dia kan minuman kesehatan ya. Lebih ke minuman kesehatan, jadi tidak ada batasan. Ya. Lalu ada barley atau istilahnya biji jali ya, seperti ini. Biji jali ya. Jali ya Mbak. Kalau bahasa kerennya barley ya. Ini juga tidak usah direndam sih kalau barley, gitu kan. Nah, dia tidak ada perubahan. Jadi setelah kita cuci warnanya tetap sama putih kayak gini sih, nggak ada perubahan. Cukup dicuci ya Mbak? Ya cukup dicuci aja. Kalau ini untuk meningkatkan, untuk menurunkan gula darah, kolesterol, serta membantu penurunan berat badan. Jadi semuanya itu bersinergi jadi satu. Di peach gum itu ada yang untuk stamina, ada yang untuk menurunkan berat badan, ada yang untuk gula darah juga diturunkan. Jadi memang dia bersinergi satu sama lainnya. Ya. Okay. Lalu ini dia si artisnya. Inilah dia si peach gumnya. Oh, ya. Okay. Dia seperti batu koral ya, tapi berwarna peach seperti ini. Ini dia peach gumnya. Ini yang harus, ini tuh dari getah, buah persik. Jadi buah peach itu kan bergetah. Getahnya ini diambil ya seperti inilah. Ini yang harus direndam selama 12 jam. 12 jam. 12 jam. Ini kaya sekali akan kolagen. Kolagen tahu sendiri kan ya, semua jenis skincare itu pasti menyertakan kolagen di dalamnya, ya. Jadi biar kulitnya tambah kenyal gitu kan. Apalagi yang udah usia 30-an ke atas lah ya, kayak saya, ya itu mesti perbanyak minum kolagen. Jadi biar tetap elastis, kenyal, kencang gitu ya. Nah, setelah direndam, si peach gum itu jadinya sebesar ini. Jadi ini satu mangkok ini itu hanya direndam 4 pieces saja. Peach gum yang tadi jadinya sebesar ini, sebanyak ini. Kelihatannya? Nah, sebesar ini. Jadi setelah 12 jam kita rendam, isi air, sebanyak air itulah dia mengembang. Jadi mau airnya nanti semangkok, jadi mangkok itu akan penuh dengan peach gum ini. Walaupun isinya cuma 4 pieces yang tadi. Bayangkan dari sini, jadi sebesar ini. Ini 4 pieces ini ya, 4 pieces saja.
4 pieces, dia jadi mengembang ya Mbak ya? Nah, jadi mengembang sebanyak ini dan sebesar ini. Ini dia. 4 pieces saja. Ya. Lalu ada lagi goji berry. Ini dia. Tahu ya goji berry? Ini biasanya skincare dari Jepang atau Asia rata-rata menyertakan goji berry di dalamnya. Karena ini untuk memperbaiki elastisitas kulit. Ini tidak perlu direndam, jadi hanya dicuci aja. Karena nanti kalau direndam dia makan lunak ya, terlalu lunak, jadi malah hancur. Jadi nanti langsung dimasukin aja. Ya, ini goji berry. Lalu ada longan. Ini longan, buah longan ya. Pakai yang kalengan juga boleh, atau beli yang kering. Kalau biasanya sih di toko-toko herbal, mereka jualnya sudah dikeringkan. Nanti kita tinggal rendam air panas selama setengah jam juga dia akan ngembang seperti ini. Ya. Ini Buah longannya berapa banyak Mbak? buah longannya sesukanya aja. Kalau saya malah kadang ditambah longan kalengan lagi. Tapi kalau ditambah longan kalengan lagi, itu harus dibuang airnya, lalu direndam dengan air biasa, agar kandungan gula yang ada di dalamnya, gula kan dipercaya sebagai pengawet juga ya, jadi hilang. Jadi kalau mau pakai longan besoknya, misalnya besok mau bikin peach jamnya nih, gitu kan. Nah, hari ini kita rendam malam ini. Jadi besok pagi si gulanya sudah hilang. Jadi air yang di kaleng itu dibuang, diambil buahnya aja, nanti kita campur ke sini. Gitu. Katanya sih dia itu punya efek menenangkan, jadi antidepresan si buah longan ini. Ya. Berarti Lalu yang sibuk kerja cocok banget makan longan ya Mbak? ya itu enak banget loh, dingin-dingin ya dari kulkas. Lalu ada lagi chia seed. Udah tahu dong ya, kalau chia seed fungsinya apa? Sudah pasti ini sebagai obat diet, bisa dikatakan obat diet. Jadi dia itu mempunyai efek kenyang ya, merasa diri kita kenyang untuk dikonsumsi setiap hari. Biasanya kalau saya si chia seed ini saya rendam lalu campur ke air minum, lalu saya minum aja segelas pagi-pagi, itu biasanya sampai siang tuh nggak ada rasa lapar. Nah, ini si chia seed ini biji dengan 1000 manfaat sekali ini ya. Kandungan nutrisinya melimpah dan kalorinya hanya sedikit sekali. Dan ini juga bisa dipercaya katanya mengurangi kadar gula darah di dalam tubuh. Ya. Lalu ada lagi buah kundur. Ini dia. Ini juga dipercaya untuk mengobati sakit, katanya gitu ya. Lalu obat diet alami juga. Ini dia. Ini dari buah beligo. Jadi beligo dikeringkan, lalu diawetkan dengan gula. Jadi dia kering sekali seperti ini. Teksturnya seperti buah bengkuang ya, kalau saya bilang. Karena kan nanti ketika masuk ke sini, ini kan hilang semua nih manisannya ini, si gula yang menempel sebagai pengawetnya dia. Nah ini tuh jadinya rasanya kayak bengkuang, karena putih halus. Lalu ada gula batu, seperti ini, alias gula kristal. Sekarang kan gula batu ada banyak macamnya ya, ibu-ibu dan bapak-bapak. Jadi ada yang putih, ada yang raw sugar yang organik berwarna coklat kekuningan. Ada juga yang seperti ini, lemon. Ya, nah ini lemon. Jadi dia mempunyai rasa lemon di dalamnya dan merubah warnanya menjadi kuning. Saya sih biasanya kalau bikin peach gum ditambah si gula batu lemon ini sedikit saja untuk menambah aroma dan rasa lemon ke dalam si peach gumnya tadi, adonan peach gumnya tadi itu. Ya, seperti ini. Nah, jika mau wangi, air si peach gumnya juga kebetulan saya punya pohon pandan. Jadi saya tambahkanlah pandan ini di air rebusan
si peach gumnya. Jadi ketika kita akan memasak peach gum, gitu kan, tambahkan ini. Jadi ada wangi pandan, jadi harum ya, ada wangi pandan, ada wangi lemon, gitu kan, dan ada wangi semuanya. Kita mulai aja kali ya Mbak Ovi ya, untuk memasaknya ya. Kita mulai ya. Oke, bisa langsung dimulai nih. Udah nggak sabar saya nih Mbak Uci nih. Dan tadi bahan-bahannya kayaknya mudah banget ya didapat di Satu mana-mana. lagi, lebih baik jika memasak peach gum, gunakanlah pancinya stainless atau bahan keramik atau pirex seperti ini, agar semua kandungan nutrisi yang ada di dalam si peach gumnya tidak terkontaminasi. Tolong hindari pemakaian panci aluminium ya, Bapak dan Ibu, itu tidak boleh, tidak disyaratkan, karena akan mengikis khasiat yang ada di dalam si peach gum tersebut ya. Nah, ini dia bahan-bahannya. Nah ya, si peach gumnya kita mulai ya. Oke, kita nyalain kompornya. Nah, untuk konsumsi 2 atau 3 porsi, kita isi 1 liter air ya. Kita gunakan 1 liter air. 1 liter air, lalu sampai mendidih ya, kita tunggu mendidih. Kita masukkan daun pandannya yang tadi ya, ini dia daun pandannya, beberapa helai saja. Dia akan memberi efek wangi. Kita tutup sampai dia mendidih. Sudah ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan dari Bapak dan Ibu sekalian? Mbak Uci, ini biasanya dengan 1 liter air, ini yang lagi Mbak Uci buat ini, biasanya jadinya untuk berapa porsi nih? Biasanya untuk 6 botol, 250 ml. Botol 250 ml seperti ini. Oke. Nah, jadi untuk penyajiannya si peach gum ini kan harus diendapkan 1 malam untuk dikonsumsi keesokan harinya. Jadi kalau bikin sekarang lebih baik ya, karena nutrisinya biar kekumpul dulu lah istilahnya. Lebih baik dikonsumsinya esok hari. Jadi si nutrisinya sudah keluar di sini. Besok pagi bisa dikonsumsi dalam keadaan dingin lebih nikmat. Atau saya nggak bisa minum dingin, saya minumnya makannya biasa aja, boleh nggak? Oh boleh banget, karena peach gum itu bisa dingin atau panas, nggak masalah ya. Oke, nah buat Bapak Ibu yang ada di ruang Zoom kita nih kali ini bersama dengan Mbak Uci, bisa langsung nih kasih pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu melalui Zoom chat yang ada di sini melalui Q&A. Nah nanti biar saya langsung baca ini ke Mbak Uci. Dan juga buat Bapak Ibu yang setia lagi ada di depan websitenya Maybank Indonesia, Bapak Ibu bisa langsung kasih pertanyaannya ke nomor WhatsApp kita di 0821 1332 2727. Saya ulangi, 0821 1332 2727. Oke, Mbak Uci, aku ada pertanyaan nih buat Mbak Uci. Kalau tadi gula batu kan ya Mbak Uci ya? Bisa nggak diganti dengan gula pasir biasa? Sebenarnya gula batu itu kan opsional. Jadi kalau ada orang yang tidak bisa makan manis sama sekali ya, bisa kan ya. Nah itu jadi dipakailah gula batu gitu kan. Sebenarnya gula pasir tidak dianjurkan karena dia itu akan mempengaruhi rasa si peach gumnya sendiri. Jadi nanti khasiat si peach gumnya sendiri itu akan hilang gitu. Kalau misalnya pakai gula pasir, dia kan sedikit aja udah manis ya. Gula batu pun sebenarnya opsional sih gitu kan, mau pakai silahkan, enggak pun nggak masalah. Cuman ada orang yang seperti tadi saya bilang, aduh saya nggak bisa kalau nggak manis gitu kan, ada juga yang seperti itu. Nah jadi gula pasir itu tidak dianjurkan sama sekali. Kalau mau kurang manis lebih baik ditambahkan gula batunya aja. Pakai gula batu organik lebih bagus sih, gula batu organik kan ya, ada juga kan yang jual itu. Nah, kan sekarang ngetrennya itu nih Mbak Uci nih, kayak banyak banget nih, misalnya
Kita lihat minuman-minuman zaman sekarang itu kan pakai gula aren, gula merah. Nah, kalau peach gumnya Mbak Uci ini, itu bisa nggak sih kita kasih variasi juga nih buat Bapak Ibu, mungkin ada yang lebih tertarik, ada yang lebih hobi nih minumnya pakai gula aren atau Oh, bisa. uh, Aku pernah coba dan itu lebih enak banget. Oh, Lebih oke. enak banget. Ya, jadi makanya tadi saya bilang sebenarnya gula batu itu opsional gitu kan. Jadi opsional, jadi sebenarnya boleh pakai atau enggak, atau bisa disubstitusikan pakai gula aren atau gula yang lemon tadi yang saya bilang kan, atau pakai yang penting jangan gula pasir karena akan pengaruh ke rasa. Jadi hilang rasa peach gumnya. Nanti rasa khas si peach gumnya sendiri tidak ada kalau pakai si gula aren. Gitu. Terus ini udah mendidih ya Bapak Ibu ya. Kita coba bikin ya langsung ya. Kita masukkan yang pertama itu jamur putih, si bokminya ya. Bokminya kita masukkan. Lalu si linci yang biji lotus juga, lalu dengan barley-nya sekalian. Barley masuk sekarang ya. Jadi 3 macam ini kita masak duluan dan dimasak selama kurang lebih 40 sampai 45 menit. Lama ya. Setelah ini kita tutup. Ini ya, dimasak 40 sampai 45 menit. Sambil menunggu ini dimasak, Mbak Ovi, kita ke resep yang kedua ya. Jadi yang masuk duluan 3 macam aja ya. Bokmi, jamur putih, linci itu yang biji teratai, sama barley, si jali-jali. Okay. Ya. 3 macam dulu ya. Ya, hanya 3 macam saja. Ini dimasak selama 40 menit. Sambil menunggu ini 40 menit, ini kita angkat dulu, kita akan lanjut ke resep yang kedua ya. Oke. Nah, kalau misalnya 40 menit nih Mbak Uci, ini tetap di atas api atau kita diemin aja? Oh, tetap di atas api dan mendidih. Oke. Berarti tetap selama 40 menit api terus nyala ya? Ya, api terus nyala. Okay. Jadi yang tiga macam tadi, ini harus dimasak selama 40 menit. Lalu lanjut ke yang berikutnya 15 menit, lalu lanjut yang terakhir itu hanya 5 menit atau 10 menit, setelah itu selesai. Ya, seperti ini ya. Oke, saya angkat dulu ya. Oke. Nah, untuk yang kedua, kita lanjut resep yang kedua, itu adalah puding almond. Kenapa dibilang puding almond? Karena bahan dasarnya sendiri adalah mayoritas dari ekstrak almond. Jadi kita di sini menggunakan 1 saset agar-agar tanpa warna. Kita balikin ya. Mereknya bebas ya, yang mana aja Bapak Ibu. Tidak harus yang ini mereknya apa aja, tapi yang pasti agar-agarnya harus yang bening, yang tanpa warna kayak begini. Kan kalau yang ada warnanya kan dia ada di sini biasanya merah, coklat, hijau gitu ya. Ini tanpa warna ya, Bapak Ibu. Lalu ada 1 pouch susu kental full cream gold. Saya tutup ya mereknya. Full cream gold. Kenapa harus full cream gold? Karena memberi efek rasa gurih. Di sini kita tidak ada penambahan untuk gula, jadi hanya pakai ini saja. Ya. Mbak, kalau nggak nemu, saya gimana? Tidak ada nih si merek ini, gitu kan, di supermarket. Pakai susu kental manis biasa boleh nggak? Boleh. Susu kental manis ini juga boleh. Atau kalau memang mau pure, nah kalau kita pakai yang tadi, pakai yang susu kental dan yang gold tadi, kita harus pakai ekstrak almond. Nah, ini dia. Ini biasa dijual di toko bahan kue, ya kan? Ini cari aja ekstrak almond, esen almond, ekstrak almond.
biasanya dia ada jual kemasan seperti ini atau bening. Jadi kayak esem air putih, tapi wanginya almond. Ya, seperti ini. Aduh Mbak, saya ribet ke toko bahan kue, saya nggak ngerti. Saya gampang aja deh pakai susu almond. Boleh. Tapi cari yang original ya. Oke, jadi kalau misalnya pakai susu almond ini, berarti nggak usah pakai susu kental manis atau masih tetap pakai nih Mbak? Enggak, jadi pakai ini. Langsung ya? Ya, langsung pakai ini sama agar-agar. Ya, jadi hanya ini dan ini saja. Cukup. Ya. Lalu untuk toppingnya digunakan buah kaleng, ya kan? Carinya yang fruit cocktail ya, Bapak Ibu, yang fruit cocktail seperti ini. Ada berbagai macam merek sebenarnya gitu kan, tapi kebetulan saya nemunya yang ini. Tapi ini yang paling rekomen sih dibanding yang lainnya. Jangan pernah pakai yang tropical, ada yang namanya tropical fruit cocktail gitu kan. Itu rasanya agak sedikit asam, lalu buahnya tidak sekomplit ini, jadi hanya buah-buah tropikal. Jadi misal kayak nanas gitu kan, anggur. Kalau ini kan fruit cocktail, jadi semua buah ada peach gitu kan. Ada juga si apa nih, anggur, ada cherry, ada nanas, ada semuanya di sini. Ya. Mbak mau tambahan lagi, misalnya pakai ini buah kalengan yang jeruk, boleh nggak? Oh boleh, nggak masalah. Ditambah lagi pakai leci, boleh, nggak masalah. Jadi semakin banyak buahnya, itu malah semakin bagus. Gitu. Jadi biar di tataknya nanti itu rame, lucu. Nah sekarang saya mau cobanya pakainya yang ini ya, pakainya yang susu kental manis ya. Atau mau pakai yang mana? Mau pakai susu kental manis atau yang almond? Kayaknya kita serunya pakai almond aja nih Mbak. Almond aja ya, oke. Biar langsung gitu ya. Kan kita, apalagi orang-orang di rumah semenjak pandemi itu kayaknya pengen yang praktis-praktis. Oh iya, ini ada kemasan ekonomisnya juga ya Bapak Ibu sebenarnya, almond milknya. Nih, ini kemasan ekonomis. Jadi ini ada yang 180 ml ya. Jadi kan kalau yang besar kan harganya lumayan pricey ya. Kalau ini yang kecil-kecil tapi asalkan jumlahnya 800 ml aja, nggak masalah ya. Kecil-kecil. Dan ini gampang banget kayak di Alfamart atau Indomaret mereka udah jual sekarang. Jadi nggak perlu ke supermarket besar, bisa pakai yang sebesar ini. Oke, kita tuang ya, nih ya, 1 saset agar-agar. Saset agar-agar, kita tuang ke sini. Lalu kita gunakan si susu almond. Kocok dulu ya. Ketika sudah dibuka, dia sudah tidak bisa lama-lama lagi ya, harus segera dikonsumsi ya Bapak Ibu. Nah, jika sudah menggunakan susu almond, itu tidak diperkenankan lagi menggunakan esen almondnya ya. Jadi cukup dengan susu aja. Jadi hanya pakai susu aja. Totalnya 800 ml ya. Udah ya, kita aduk-aduk dulu. Ini gunakan whisk
untuk mengaduknya agar si agar-agarnya larut. Kita gunakan whisk ya. Oke. Baru kita nyalakan. Nah, itu dalam kondisi itu apakah kita harus terus ngaduk nih, Mbak Uci nih? Enggak sih, dibiarkan juga nggak apa-apa. Tapi pada saat nanti mendidih, dia blubuk-blubuk gitu, jangan sampai tinggal diaduk aja untuk mencegah pecahnya si adonannya. Jadi kadang kalau susu pecah itu kan jadi gimana sih bintik-bintik gitu ya? Kayak ini ya, kayak masak santan ya? Ya, kayak santan kalau kita pecah biar tinggal. tetap enak gitu. Oh, oke. Sama, si puding pun begitu. Jadi dia bisa ya, wangi sekali. Ya Mbak Uci, akunya jauh kan jadi nggak bisa nyium baunya. Dari SS3 ke sini deket kok. Ya kan? Kita cuma bisa nonton. Nanti buat deh di rumah deh biar kecium juga nih baunya Ya, nih. Ya. nah ini kita aduk terus sampai mendidih. Wangi banget almondnya. Maaf ya. Jadi kalau sudah pakai susu almond udah nggak perlu pakai ekstra almond lagi, nggak perlu pakai susu yang gold lagi, udah langsung aja gitu. Nah, untuk penyajiannya, untuk penempatannya nanti platingnya sebenarnya puding almond itu bisa ditaruh di jar yang kecil-kecil, atau apa ya, seperti ini nih, Mika box kecil-kecil kayak gini. Apalagi anak-anak kan suka tuh, jadi kalau misalnya mereka bekal ke sekolah atau kita mau bekal ke kantor, pakai aja satu cup seperti ini. Oh iya. Nanti kita isi, nanti toppingnya tinggal di atasnya. Benar-benar. Susun deh, mau di sini bisa atau di yang kaca bisa. Ya, nih, taruh di pirek. Biasanya sih saya kalau bikin puding almond taruhnya di pirek kayak gini. Biar transparan, jadi kelihatan cantik. Nah, ini ya. Sudah ada pertanyaan, kayaknya ada yang cek 4 tuh itu ya, Mbak Dul. Ada 4 ya, Say? Mbak Udi, itu cek pertanyaan bukan ya? Mana nih sebentar ya, aku lihat. Nah, di jar seperti ini ya, di jar gelas seperti ini boleh ya, boleh banget ya. Ini lama-lama kita bisa bikin bisnis ya, karena kita tempatnya packagingnya udah bagus banget, terus pembuatannya mudah. Open PO ya sis. Open PO ya sis, nanti kan gitu. Nih, di jar seperti ini lucu banget. Jadi nanti tinggal packagingnya ditutup. Nanti kan ini bisa ada 4 atau 6, taruh dalam box, bisa dijadikan hampers buat sahabat, kerabat. Menarik banget ya. Ya, betul. Jadi kemarin juga sempat ada kelas seperti ini. Wah, nggak lama teman-teman pada bikin PO almond pudding. Wah, senang banget, ilmunya bermanfaat berarti ya. Nah, dibikin di tempat seperti ini. Cantik kan ya? Nanti tinggal pakai diikat lah, pakai apa, nanti pakai labeling namanya lah di sini. Saya malah jadi kebayangnya nih kan karena kita udah jarang banget ketemu sama orang-orang tersayang ya, keluarga-keluarga kita. Gimana cara nyalurin rindu? Oh, mending buat almond, dikirim pakai packaging yang bagus, kirim deh ke rumah keluarga-keluarga. Aduh, menarik sekali. Kan kita nggak bisa ketemu ya sama saudara-saudara yang jauh gitu kan ya. Yang misalnya kita di Jakarta, saudara kita ada di mana gitu kan, atau di Depok atau di Bekasi atau di mana gitu ya. Oh, sebagai tanda kasih, tanda rindu bisa dikirimin almond pudding ini dan peach gum. Benar. Jadi nanti tinggal dijadiin hampers aja. Dua-duanya itu sangat bermanfaat banget untuk kesehatan kita gitu. Jadi ini dua-duanya ini tidak ada, maksudnya seperti kan si peach gum ini mau semua usia kan bisa konsumsi ya, dari anak-anak sampai dengan lansia itu semua bisa konsumsi. Jadi tidak ada batasan usia, itu mereka bisa konsumsi.
Dan itu benar-benar menyehatkan tubuh gitu. Di saat pandemi seperti ini kita butuh imun ya dari segala penjuru ya, di samping dengan makanan utama, lalu harus ada dessert juga, di samping suplemen dan sebagainya. Tidak ada salahnya dong kita kirim-kirim mereka peach gum. Nah nih ada pertanyaan nih Mbak Uci nih ya. Boleh. Dari Ibu Ana nih. Halo Mbak Uci, biar hasilnya makin banyak, apakah bisa ditambahkan dengan sarang burung walet peach Oh, gumnya untuk peach gum? boleh banget. Burung walet itu bagus sekali, sangat bagus itu ya untuk kesehatan tubuh ya, terutama ya untuk stamina, meningkatkan imun tubuh. Itu sarang burung walet itu bagus banget. Itu bisa digabungkan dimasak bersama si peach gum ini. Bahkan sudah ada memang ada yang jual peach gum bird nest. Jadi dia udah dikolaborasi tuh si bird nest ini sama si ininya. Jadi wah hebat banget, bagus banget gitu. Menarik ya, khasiat dari sarang burung walet ditambah dengan peach gum yang udah khasiatnya bagus banget buat kesehatan tuh berarti Ya, luar biasa banget ya jadi luar jadinya. biasa banget. Jadi double-double deh pokoknya. Jadinya sehatnya dapet, manfaatnya dapet, gitu kan, semuanya dapet, gitu kan. Cuman kan memang si sarang burung walet ini agak pricey ya. Jadi memang mungkin penggunaannya sedikit pun mereka sudah bagus sih, karena kan dicampur khasiat peach gum yang lainnya, jadi udah double-double jadinya. Wah, sudah mendidih si puding almond kita. Wangi banget, maaf ya. Nggak apa-apa, nanti kita kalau pandemi sudah selesai, kita cooking class lagi ya Mbak, biar saya Ya, kesampaian bisa betul. ngerasain. Cooking class-nya kita live ya. Langsung Oke, kita menarik. offline ya. Seru deh kalau offline. Tuh, wangi banget tuh. Mbak Uci punya Instagram nggak? Siapa tahu nih ibu-ibu pengen Oh ngeliat nih iya, ada iya masakan-masakannya tiap silakan hari. follow, silakan follow IG saya untuk yang kuliner itu ada di Uci Kitchen. Lalu Uci ya. ya di Uci Kitchen untuk IG pribadi saya ada di Uci 21. Tapi untuk share manfaat seperti ini banyak kan sih saya di Uci Kitchen. Jadi ada berbagai macam di sana jualan juga gitu kan, share-share resep juga. Ada cooking class online juga saya buat di sana. Jadi saya sudah punya sekitar 300 murid yang tersebar di seluruh Indonesia dan di Sorong gitu kan. Ada di Makassar, Kendari, Kalimantan, semuanya ada. Di Aceh pun ada. Semuanya Berarti itu cooking class. dengan follow Instagramnya Uci Kitchen, ini mungkin ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang, aduh mau masak apa hari ini, udah bosen masakannya itu terus bisa langsung follow aja ya di Uci Kitchen ya, Betul, biar betul lihat banget. nih rekomendasinya yang menarik buat hari ini apa ya masakannya, besok masak apa ya gitu, biar Ya, nggak usah pakai lagi. betul. Ada healthy Oke. receipt di sana. Pokoknya banyak sih, kita banyak sharing, banyak yang DM, banyak yang WA gitu kan ya. Gimana sih? Karena banyak kan jujur saya banyak banget peserta online cooking class saya di sosmed itu ada yang beberapa korban dirumahkan oleh company-nya. Jadi mau nggak mau dia harus gimana nih caranya saya masih menghasilkan lagi uang gitu kan. Ya dengan caranya ikut cooking class saya, lalu dia buka-buka PO, buka segala macam, alhamdulillah gitu bisa menambah penghasilan, jadi salah satu ada rezekinya buat mereka gitu kan. Seneng banget deh, I'm so proud gitu. Keren banget, padahal dia ada di Sabang sana loh, jauh, tapi dia sudah bisa gitu. Wah, saya seneng banget, Oke. bangga banget saya. Oke, Nah, nih kalau kelihatannya kayaknya udah mendidih ya ini Mbak Uci ya. ya ini udah mendidih ya, kita Nah, matikan ya. nextnya itu kita akan dinginkan atau bagaimana nih? Iya, kita akan dinginkan, tapi kebetulan saya juga sudah ada yang sudah jadi nanti biar bisa Bapak dan Ibu sekalian bisa melihat cara plating untuk taruh di tempatnya seperti apa gitu ya. Nah ini dia kan udah mendidih nih, kita jangan tinggal dulu ya Bapak Ibu ya. Kita aduk terus, jangan sampai pecah, karena kalau pecah bahaya. Jadi nggak cantik nanti pudingnya ya. Itu cair ya Mbak Uci, berarti nggak bukan agak kental gitu ya? Ya, ini Atau cair. oke. Tapi nanti dia akan mengeras kok, akan mengeras. Kalau memang misal dirasa, aduh Mbak, ternyata saya first trial terlalu kelembekan misalnya gitu ya.
tinggal kurangin aja airnya. Misalnya kan tadinya harusnya 800, tinggal kurangin 700, atau mau yang agak keras sekali 650, 600 nggak masalah. Jadi masing-masing nanti bisa mengenali si pudingnya sendiri. Oh saya sukanya yang agak lembek mbak, yang kayak sutra. Jadi kan ada tuh puding sutra, nggak masalah juga. Apa mau yang keras mbak, aku sukanya yang keras, jadi enak di maemnya nggak terlalu blister gitu kan ya, itu nggak masalah juga. Nih, nanti kita tinggal tuang aja ke tempat-tempat kecil seperti ini ya, teman-teman ya. Nih, ada lagi nggak pertanyaan Bapak dan Ibu? Nih, tinggal taruh di tempat kecil-kecil ini. Berarti tempat pun juga ini ya, selera kita nih lebih suka yang Iya. memang kayaknya sekali makan, atau Ya, kita pengen buat keluarga betul. potong-potong. Ya, nih. Tinggal dituang aja. Oke. Nanti tinggal dibersihkan. Ya. Seperti ini ya. Oh, terlihat masih sangat panas ya. Nah, ini ya. Cantik ya. Nih, kecil-kecil. Ini kan 1 kali konsumsi nih, jadinya pas banget gitu. Kan kalau misalnya di tempat yang besar, kita kan harus potong-potong lagi ya. Agak ribet gitu ya. Nah, tapi kalau untuk sajian, misalnya sajian apa, lebih baik sih pakai yang pirek atau apa gitu ya. Pakai pirek yang seperti ini, nanti kita tinggal tuang. Ya, kita tuangkan ke pirek yang tadi. Buah almondnya kalau misalnya nggak ada topping puding almond itu bisa nggak diganti sama buah kalengan aja? Emang buah kaleng. Oh, oke. Jadi nggak usah Kalau buah misalnya nggak itu nggak ada, apa-apa ya? Mbak, aku nggak punya nih, susah cari buah kaleng di daerahku. Aku maunya pakai buah asli aja, bisa nggak? Bisa banget. Ini aku tunjukin ya. Nih. Oke. Wah, cantik ya. Nah, Mbak, aku nggak punya nih, gitu kan, buah kalengan. Adanya buahnya asli semua. Yang buah asli semua nggak masalah. Jadi nanti misalnya kalau pakai yang buah asli, buahnya kita chop dulu, kita potong-potong kecil-kecil menyerupai si fruit cocktail itu, kita rendam semalaman dengan air gula, karena kan biasanya suka asam ya. Semalaman misalnya dengan nanas, lalu ada peach, ada jeruk atau apa gitu ya. Itu semalaman kita buat dengan air gula, sedikit air gula, tapi sebelumnya direndam air garam dulu atau air lemon. Kenapa? Semua binatang yang menempel pestisida atau dengan ada cacing kecil-kecil atau apa, itu pasti akan keluar dengan air garam. Jadi direndam air garam, setelah itu dicuci bersih, lalu pakai air gula. Nah, nanti pada saat penyajiannya kita bikin pakai sirup orange. Sirup orange-nya terserah mau pakai apa aja. Saya nggak mau sebut merek, dari endorse. Jadi mau pakai merek apa aja boleh ya. Atau mau pakai apalah gitu kan ya, sirup yang 3 huruf itu juga, itu enak loh, seger loh. Itu enak banget. Jadi nanti tinggal dicampurin aja. Gampang kok. Wah, kayaknya enak banget ya. Aku jadi udah berimajinasi nih pengen bikin di rumah nih langsung. Seru ya. Nah, kebetulan saya nih udah bikin yang jadinya, puding almondnya sudah jadi seperti ini. Ya, nanti kita coba plating ya. Oke, boleh banget. Langsung kita coba plating biar kita langsung tahu nih gimana sih dalamnya, gimana Ya, sih betul. Nah, ini juga saya sudah buat yang kemasan kecil juga yang udah jadi. Nah, seperti ini. Kita akan buka. Kalau mau pakai jeruk boleh, tapi tetap ya kalau mau pakai buah apapun juga lebih baik yang kuah si fruit cocktail aja yang utama yang disertakan. Jadi misal kalau pakai leci dan jeruk, si air dalam kemasannya jangan disertakan ya, Bapak Ibu.
dengan satu macam buah aja udah cantik banget loh menurut saya. Mbak Uci, mau nanya lagi dong. Boleh? Kan lagi ngetren banget nih ya. Jadi ada puding, terus ada bunga-bunga. Bunga-bunga yang bisa dimakan itu loh, Mbak. Oh, edible flowers. Oh, saya udah Iya. pernah bikin kelasnya loh. Oh ya, ini bisa nggak ditambahin di sini? Bunga, boleh, nggak masalah. Boleh kok. Ditambahin bunga asal edible ya. Jadi nanti untuk mempercantik pudingnya ditaruh di atasnya itu bunga atau French rose atau apa. Atau mau kita coba sekarang, saya ada kok bunga edible-nya. Oh, Boleh ya? kalau ada Kita coba bunga ya. sih menarik nih Mbak, karena pasti nih ibu-ibu di sini pengen banget nih lihat maksudnya tuh seperti apa sih yang dibilang sama Audi gitu kan, pasti pada penasaran, atau juga mungkin ibu-ibu di sini ada yang udah pernah ngeliat gitu. Kan itu lagi tren banget nih Mbak Uci, siapa tahu kita bisa bikin bisnis dari itu. Ya, saya pernah kok bikin kelasnya untuk yang edible flowers ini. Nah, jadi kita taruh di atasnya seperti ini ya. Kita taruh cherry juga. Lalu kan si edible flowers itu kan ada yang segar, ada juga yang dikeringkan. Yang dikeringkan itu biasanya seperti krisan, lalu bunga telang. Bunga telang ini lagi happening banget loh sekarang. Lalu ada French rose. Tapi kalau untuk yang bunga segarnya macam-macam ya. Ada yang osmanthus, ada yang mawar juga gitu kan. Cuman yang edible ini benar-benar harus kita pastikan membeli kepada trusted seller ya ibaratnya. Karena apa? Kita nggak bisa makan bunga sembarangan karena tidak semua bunga itu bisa dikonsumsi. Nggak bisa semua dikonsumsi. Ada beberapa jenis bunga yang memang tidak bisa dikonsumsi. Gitu. Jadi hanya ada beberapa saja yang bisa kita konsumsi. Pisang juga. Jadi semua yang ditanam secara organik tanpa pestisida itu bisa kita konsumsi. Jadi memang benar-benar khusus ke petani yang menjual edible flowers. Ya. Bisa kelihatan nggak? Oke. Cantik ya. Ini kan nanti kita tutup. Seperti ini. Ini cantik banget. Oke, cantik banget ya. Ya. Nah, kalau di sini kita langsung taruh aja di buahnya. Ya. Kita siram langsung dengan kuahnya, ini nggak masalah ya, Bapak Ibu ya. Karena kuahnya ini berasa banget buahnya. Oke. Itu airnya boleh dipakai nggak ya Mbak ya? Boleh banget. Justru airnya kadang saya suka pakai kalau ini. Yang fruit cocktail yang saya. Jadi kalau misalnya pakai buah yang jeruk dan yang leci or longan itu hanya diambil buahnya aja ya. Jadi si leci dan longan, air leci atau longan atau jeruk jangan dipakai. Jadi nanti rasanya nano-nano di sini. Cukup yang air fruit cocktailnya aja. Nah, jadinya seperti ini. Kelihatan nggak? Oke, mungkin agak bisa turunin dikit lagi Mbak Uci. Lebih dilihatkan lagi, ya, dimiringkan. Oke, kelihatan. Wah, menarik Ya? banget. Cantik ya? Iya, iya, iya. Nanti disajikan di atas piring seperti ini, itu udah cantik banget. Ya. Dan ini berapa lama ya Mbak Uci dimasukkan ke dalam kulkas didinginkan? Sampai dia keras ya tentunya ya, sampai padat. Yang tadi sampai dia keras, jadi dingin dulu di luar, tunggu sampai dingin, baru kita masukkan lagi ke dalam kulkas. Gitu. Kira-kira tuh berapa lama ya Mbak? Biasanya kalau mau cepet, saya kipasin, jadi ditaruh di depan kipas angin, uapnya hilang cepet, atau direndam pakai air. Jadi si tempat tadi, misalnya ini, kita rendam pakai piring atau apa yang mangkok yang diisi air dingin, air biasa maksudnya ya. Nanti dia uap panasnya hilang. Oke. Berarti setelah ini dingin, udah kita plating, bisa langsung dimakan dong ya Mbak ya? Bisa.
langsung dikonsumsi dingin lebih nikmat sekali. Oke, dan ini juga bisa banget ya dibuat dipakai pas-pas ada acara-acara dan sebagainya. Betul. Nah, seperti ini. Menarik. Oke, aku Ya. penasaran nih, Mbak, sama yang apa? Peach gumnya. Itu Ya, gimana jamnya kabar? kayaknya sudah lewat ya. Kita angkat lagi sedikit ya. Apakah kabar peach gum kita? Peach gumnya kita pindahin lagi ke sini. Setelah kita. Jadi yang almond kita sudah selesai ya, teman-teman. Yang peach gumnya ini sudah mendidih sekali ini ya. Nah, ya. Oke, Mbak Uci ada pertanyaan nih. Boleh. Kalau dirasa airnya kurang bisa ditambah lagi ya. Oh, oke. Mbak Uci, pudingnya nggak pakai gula ya? Manisnya dari rasa apa? Oh iya, memang pudingnya tidak pakai gula karena manisnya sudah cukup. Dari lihat saya salah. Dari lihat saya ya. Jadi manisnya itu dari si fruit cocktailnya. Fruit cocktail itu kenapa bisa awet, kandungan gulanya tinggi loh, jangan salah. Itulah kenapa buahnya itu masih bagus ya, warnanya cantik gitu kan. Jadi seperti itu. Nah, ini sudah mendidih. Kita masukkan yang 3 bahan lainnya ya. Tadi sisa 3 bahan lainnya itu adalah masih ada 6 bahan lainnya sebenarnya. Oh, kok 6 bahan lainnya, tapi jadi yang setelah ini, tadi kan hanya 3 macam dulu nih. Jamur salju, linci, bokni, sama si barley ya. Sekarang kita masukkan kurma madunya, angconya ya. Angconya kita masukkan. Lalu buah longan. Lalu kici atau goji berry. Goji berry. Ini kita masak kurang lebih 15 menit dengan kondisi ditutup. Ditutup dia lebih lebih cepat untuk mendidihnya. Kalau dirasa kurang airnya, boleh ditambah ya Bapak Ibu. Jadi nanti terserah, kalau saya sih suka yang kuah banjir ya, jadi airnya kadang melebihi, misalnya harusnya 1-2 liter, kadang saya tambah di 1,5 liter. Jadi biar banyak airnya, karena dia seger banget, apalagi kalau diminum dalam kondisi cuaca panas, lalu dingin gitu ya, atau saya tinggal tambah es batu, aduh itu enak banget, enak sekali. Mbak Uci, tapi apakah kalau misalnya airnya ditambah, itu juga mempengaruhi dari rasa manisnya? Ngaruh banget. Tergantung semakin banyak air kan nanti gulanya semakin hilang rasa manisnya itu ya. Jadi benar-benar manisnya itu mengandalkan si peach gum dan bahan-bahan yang tergandung di dalamnya, seperti gula kundur ya, lalu dia sudah mendidih lagi ya. Dia sudah mendidih lagi. Jadi dari gula kundurnya, dari dari si goji berry-nya, dari angconya. Angco itu juga manis kan ya. Jadi kita mengandalkannya dari situ aja. Oke. Mbak Uci mau nanya lagi dong. Banyak nanya moderatornya. Ini nggak apa-apa. Justru lebih banyak bertanya nggak apa-apa. Jadi biar nggak bingung nanti pas mau bikin, aduh tadi itu diapain ya gitu kan takutnya. Oke, Mbak Uci, ini kan tadi Mbak Uci bilang kalau 15 menit ya untuk masukin 3 bahan ini, terus kemudian direbus 15 menit. Nah, ini kalau sudah mendidih ini bagaimana, Mbak? Apakah tidak perlu menunggu 15 menit, yang penting sudah mendidih, atau harus 15 menit?
sebenarnya bagusnya sih sampai 15 menit karena biar semuanya khasiatnya, aromanya itu keluar semua sebenarnya. Tapi kan pokoknya waktu untuk memasak ini tuh kurang lebih 1 jam ya. Tapi yang pertama itu justru yang harus 40 menit itu yang tadi 3 macam ingredients-nya tadi, 3 macam bahan yang utama itu si jamur salju, barley, dan si kici ya, linci, si biji teratai gitu. Itu harus 40 menit. Wajib, tidak boleh tidak kalau yang itu. Pokoknya ya. Jadi dan itu si bokni ini alias si jamur salju itu dia punya sifat itu seperti kayak jamur kuping ya, licin ya. Jadi itu nanti nyucinya pun harus berkali-kali. Biasanya saya kalau nyuci itu harus digesek gitu kan, digesek gitu, di bawah air mengalir, dibersihinnya tuh berkali-kali sampai yang tadinya berwarna kuning, aslinya kan tadi warna kuning ya, sampai jadi putih bener-bener seperti ini. Gitu. Ya. Oke. Wah, ini dia. Wangi banget Mbak, maaf ya. Maaf ya Audi, ini wangi sekali. Nggak apa-apa. Aku juga di sini bersama dengan Bapak Ibu yang hadir kok, tidak mencium aroma. Jadi aku tidak sendirian. Sekali Bapak Ibu. Oke. Kita masukkan bahan yang terakhir, yaitu si manisan gula kundurnya. Ini saya coba masukin gula batunya yang warna putih dulu ya. Nanti biar Bapak dan Ibu semuanya bisa lihat kalau perbedaan warnanya ketika saya gunakan si gula yang lemonnya. Kita masukkan peach gum-nya. Ini peach gum-nya ya, kita masukkan. Lalu kita masukkan si chia seed yang sudah direndam tadi ya. Oh, berarti kalau peach gum itu ini ya, Mbak, tim terakhir ya yang dimasukin. Betul, terakhirnya. Nah, ini kan warnanya putih ya, airnya ya. Terlihat ya, putih banget. Ini putih. Harum. Ini peach gum-nya. Peach gum itu rasanya tuh kayak kita lagi makan permen Yupi ya. Jadinya kenyal, enak. Ini jangan dulu. Tuh. Oke, nih setelah ini 15, berarti kita nunggu 15 menit ya ini Mbak ya? Betul. Nah, terakhir kita masukkan si gula batu yang kuning, yang tadi saya bilang, gula lemon. Ini dia. Ini akan pengaruh ke warna dan rasa. Kita tunggu sampai dia mencair ya gula batunya. Gula batu lemon agak lama untuk menjadi cair dibandingkan dengan yang gula putih. Gula batu putih. Wangi sekali, wangi pandan, wangi lemon, wangi peach gum-nya sendiri sudah wangi sekali. Wow. Ini kira-kira nih Mbak Uci kan kita kan nggak bisa ngerasa ini yang lagi nonton jauh di rumah masing-masing. Nah ini kalau boleh tahu nanti nih kan ini kalau yang kita lihat bahan-bahannya kayak banyak banget gitu ya Mbak. Rasanya tuh jadi seperti apa sih Mbak? Rasanya manis. Oke. Segar. Lalu kalau anco itu kan ada rasa kecut ya, kecut dan langu gitu ya.
si Angco ini. Tapi dia itu khasiatnya itu kan bagus banget. Kurma, dibilangnya kan kurma merah ya. Jadi memang kan dia teksturnya seperti kurma, buah kurma gitu. Cuma dia ada rasa herbal. Itu kan agak spicy gitu ya rasanya gitu kan. Tapi most of all itu tuh manis dan segar. Jadi nggak ada rasa bau gitu, nggak ada rasa apa. Apalagi saya tuh senang banget gadoin si jamur salju yang tadi itu, si bokmi itu wangi sekali dan enak banget kalau dimakan barengan si peach jamnya. Ini ada pertanyaan lagi nih Mbak Uci dari peserta yang hadir. Mbak Uci, apakah rasa manisnya itu boleh dikonsumsi oleh orang yang ada diabetes nih? Kalau untuk diabetes mungkin diganti gula substitusi aja ya, seperti Tropicana atau si diabetasol ya. Lebih baik sih itu, karena gula batu tetap kandungan gulanya ada tinggi juga. Tapi tidak setinggi sih gula pasir sebenarnya. Tapi lebih baik pakai gula substitusi aja. Atau pakai stevia juga kan ya, bisa, itu nggak masalah. Berarti diganti dengan gula yang aman untuk yang ada diabetesnya ya Mbak ya. Dan kalau gula dari buahnya sendiri Mbak, bagaimana? Gula dari buahnya sendiri karena itu kan gula alami ya, dan kandungan gula di peach gum itu tidak sebanyak gula di buah peachnya sendiri. Kalau buah peachnya sendiri kan memang manis sekali ya, sedangkan untuk peach gum itu memang ada manis tapi tidak sebanyak kandungan gula di buahnya sendiri, karena dia kan dari getah kan sebenarnya gitu kan, gitu. Jadi nggak terlalu manis. Nah, yang tadi itu berarti saya bilang kan kalau buah longannya lebih baik kalau untuk penderita diabetes mendingan pakai yang kering, jangan yang kaleng. Karena yang dikalengkan itu kan sudah diawetkan memakai gula ya. Jadi itu akan manis banget. Walaupun sudah direndam semalaman pakai air biasa itu tetap rasanya akan manis kok. Jadi nggak ada pengaruh sedikit hilang rasa gulanya. Tapi tidak menutup kemungkinan itu masih ada gulanya gitu. Jadi lebih baik pakainya longannya yang kalengan aja, yang keringan. Jadi longan kering, leci kering gitu kan. Itu tuh lebih baik pakainya yang seperti itu. Oke, ini kelihatannya udah mendidih. Ini sudah terlihat belum bedanya? Warnanya sudah agak kekuningan. Oh iya, betul, ya. betul. Nah, jadi tidak bening lagi airnya karena sudah ada sih gula lemonnya tadi yang saya bilang. Berarti semua bahan udah masuk nih ya Mbak ya, dan ini udah matang. Masuk semua. Chia seed sudah masuk. Nah, yang si biji jeli tadi, yang barley tadi, ini sudah lunak banget sekarang. Tuh, sudah lunak sekali. Buah kundurnya, yang buah beligonya tuh, jadi kayak bengkuang ya, putih dan rasanya sebenarnya tidak ada rasa sih, hanya ada sedikit manis. Kalau bengkuang kan padat ya, kalau dia ini agak lembek, jadi nggak terlalu jadinya pas pada saat kita konsumsi. Tuh, si kurma madunya juga sudah membesar nih, ya. Oke, nah habis kalau sudah matang seperti ini, dan next step-nya apa nih kira-kira Mbak? Dimasukkan, kalau sudah dingin, kita masukkan ke dalam kemasan seperti ini. Kebetulan saya nyetok loh, nggak percaya ya, saya nyetok di rumah. Oh, nyetok juga ya. Saya buka kulkas saya. Ini saya nyetok di kulkas saya, khusus peach gum di atas. Kelihatan nggak ya? Wah, banyak sekali ya peach gum-nya. Saya taruh peach gum memang di masa pandemi seperti ini, saya taruh peach gum. Jadi anytime saya mau makan, mau minum di saat cuaca panas, ini dia. Oke, wah jadi cantik banget ya, jadi seger banget ya kayaknya ya. Seger dan cantik banget tampilannya ya. Ini saya singkirkan dulu. Mbak Uci, ada the last question nih. Ya,
Boleh. Kalau misalnya peach gum ini, apakah bisa disamakan dengan kayak empon-empon nih khasiatnya? Empon-empon itu kan buat imun. Nah, apakah Tuh. dari peach gum ini bisa nih buat imun juga? Sebenarnya sih bisa ya. Kalau empon-empon kan hanya untuk menjaga imunitas tubuh ya, daya tahan tubuh supaya tambah kuat gitu kan ya, tambah sehat. Kalau ini kan banyak kan untuk perempuan terutama untuk kulit. Jadi si peach gum sendiri itu punya kolagen yang kandungan kolagen yang sangat tinggi. Jadi itu bagus banget untuk kulit kita gitu ya. So, jadi saya kemas Oke, seperti nah ini ini udah jadi ya. ya. Nah, satu lagi sebaiknya kalau peach gum itu kita diamkan 1 malam ya, jangan lupa. Jadi kalau dimasak hari ini kita baru bisa konsumsi besok hari. Oke. Karena besok hari agar kandungan nutrisi yang ada di tiap-tiap bahan si peach gum ini jadi satu. Jadi keluarkan sari-sarinya dia ini ketika kita endapkan 1 malam. Jadi bagus banget. Oke, nih Bapak Ibu mungkin penasaran resepnya apa? Nih saya akan share screen nih Mbak Uci nih untuk resep-resepnya Oh nih. iya, boleh. Spesial untuk Bapak Ibu yang setia banget sampai sore hari ini nih masih nontonin Mbak Uci Kitchen. Oke, saya akan share screen menunya. Ya, di sini sudah ada ya resepnya semua tadi yang saya share. Atau kalau memang agak kesulitan dengan peach gum kan itu saya per gram buatnya ya itu ya. Jadi kayak 25 gram ini. Sekarang sudah ada yang lebih praktis, bisa dicari di marketplace itu yang jual paketan. Jadi sudah ada satu paket. Jadi Bapak Ibu semua sekalian hanya tinggal masak air aja dan merendam semua bahan-bahan yang tersedia di paket tersebut. Jadi udah nggak usah lagi cari pisiamnya di mana, cari bokninya di mana, cari rincinya di mana, gitu kan. Jadi sudah ada yang jual. Oke, berarti di make share nih ya, Bapak Ibu bisa langsung nih di screen capture aja, di foto eh, apa namanya resepnya ini, biar Bapak Ibu di rumah habis ini, habis nonton bisa langsung dipraktekin tentunya. Oke? Ya, silakan. Oke, itu dia. Berarti dua resep udah selesai dibuat oleh Mbak Uci ya. Yang pertama ada peach gum collagen healthy dessert, dan yang kedua adalah almond pudding dengan topping buah-buahan. Oke, nih Mbak Uci ada nggak sebelum kita selesai nih, sebelum kita tutup, ada nggak satu aja pesan buat Bapak Ibu yang udah setia nonton sampai sore hari ini, biar first trial-nya tuh nggak gagal? Oh, stylenya nggak gagal. Pokoknya resep yang saya berikan itu anti gagal. Terbukti kemarin sudah pernah diuji cobakan online juga sama teman-teman para membankers ya. Itu semuanya berhasil. Jadi ikutin stepnya aja satu-satu. Kalau ada yang kurang jelas atau yang mau ada yang ditanyakan bisa ke yang nomor WhatsApp yang tadi diberikan ya Bapak Ibu ya gitu. Jadi ikutin stepnya aja semuanya anti gagal kok. Itu semua everybody can cook, semuanya bisa masak. Semuanya bisa masak. Mau anak-anak gitu kan, mau remaja, mau dewasa itu bisa. Karena ini resepnya sangat simpel dan gampang sekali gitu. Hanya kayak peach gum ini kan cuma tinggal cemplung gitu ya. Udah deh jadi gitu ya, udah beres gitu kan. Pokoknya resep tadi anti gagal klub ya kalau bisa dibilang. Ya, anti gagal klub. Anti gagal. Si puding almond juga kan kebetulan sebentar lagi mau Idul Adha ya. Nah itu bisa dijadikan alternate untuk kirim-kirim hampers ke saudaranya, ke teman-temannya, karena kan dalam masa pandemi ini kita juga masih membatasi jarak gitu kan ya untuk bertemu gitu kan ya nggak bisa gitu. Jadi lebih baik mungkin hampers sebagai pengganti kehadiran
semacam kali kasih. Biasanya Oke. mereka begitu ya. Nah, yang tadi saya bilang satu resep ini bisa jadi 4 jar seperti ini. Satu resep yang tadi saya share bisa 4 jar. Mungkin kalau jarnya agak kecil, ini kan saya pakai yang 300 ml. Mungkin ada yang 200 ml, itu bisa 5 atau 6 jar. Oke, noted banget nih ya. Dalam tadi aja Mbak Uci masak udah bisa dapat beberapa jar, dan juga ini cocok banget apalagi deket-deket ini mau Idul Adha, dan ini kayaknya pas nih ya buat eventnya untuk kirim-kirim ke keluarga nih ya. Iya, betul. Oke, Mbak Uci, terima kasih sekali sudah mau bareng-bareng untuk ngasih ilmu masaknya yang luar Semoga biasa. ilmunya bermanfaat ya Bapak Ibu Amin, sekalian. amin. Bisa Pasti sangat dipraktikkan, bermanfaat. ya, bisa Dan juga, dimanfaatkan untuk iya, kesehatan juga ya. amin. Ilmunya pokoknya semuanya semoga bermanfaat. Oke, terima kasih sekali Mbak Uci dan juga Bapak Ibu. Bagaimana? Pasti udah dicatat semua resep-resepnya. Dan juga Bapak Ibu terima kasih sekali sudah setia sampai sore hari ini dengan webinar Maybank Indonesia. Banyak sekali nih manfaat bagi tubuh kita yang bisa kita dapatkan dari dua resepnya Mbak Uci ini. Nah, Bapak Ibu terima kasih. Semoga Bapak Ibu selalu aman, selalu sehat. Dan jangan lupa untuk selalu pakai masker dimanapun Bapak Ibu kalau mau keluar rumah ya. Oke, kalau begitu terima kasih sekali Mbak Uci untuk sharingnya sore hari ini, serta Bapak Ibu juga. Iya, dan juga Bapak Ibu terima kasih karena telah mengikuti webinar Maybank Indonesia. Dan juga saya Audi mengucapkan terima kasih kepada semuanya yang telah membantu dalam terlaksananya webinar kali ini. Dan sampai jumpa di webinar selanjutnya, dan selamat sore. Sore. Tak pernah terbayang kita ada di tengah situasi seperti ini. Kukuatkan hati saat harus menjaga jarak, menahan rindu saat ingin bertemu. Bahkan tangan ini tak bisa memeluk. Di tengah segala hal yang tak pasti, ada satu hal yang sangat kusyukur. Tentang pilihan-pilihan terbaik yang kuambil saat kupilih untuk menjaga mereka sepenuh hati, menjaga mereka selamanya, bahkan jika suatu saat aku tiada. Untuk yang tercinta, berikan perlindungan yang sempurna sekarang. Maybank My Protection Infinite, My Infinite Legacy Bank. Download M2U ID di Play Store atau App Store. Buka tabungan dari smartphone-mu. Transfer, bayar tagihan, dan pembelian dengan Quick Payment Access. Semua itu bebas biaya. Go cashless dengan QRP pas hangout bareng teman-teman kamu. Aktifkan push notification untuk promo spesial setiap harinya. Mau cek saldo, tinggal swipe kiri, swipe kanan. Top up semakin praktis, kapan saja, di mana saja. Download M2U ID. Tak pernah terbayang kita ada di tengah situasi seperti ini.